pastor paroki di Paroki Santo Mikael Pangkalan TNI AU Adi Sucipto, Yogyakarta. Dalam acara kita bersama Ceritaku Bareng Tuhan yang terus berusaha untuk mendengarkan kisah-kisah umat bersama dengan Tuhan yang unik, yang khas, yang menjadi pergulatan kehidupan mereka. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama dengan Pak Bowo ingin mendengarkan kisah seorang penerbang dan juga pergulatannya sampai dengan perjuangan sampai dengan hari ini dalam karirnya sebagai seorang anggota TNI Angkatan Udara tetap menerbang di sini. Sebelumnya mohon memperkenalkan diri dulu Pak Bowo. Terima kasih Romo, selamat pagi Mas sekalian. Sebelumnya di kesempatan yang berbahagia ini saya memperkenalkan diri, nama saya Antonius Yuniantono Wibowo. Saat ini saya bertugas sebagai instruktur penerbang di Skadron Pendidikan 104 Lanut Adi Sucipto. Dalam kesehariannya di kesatuan saya lebih memfokuskan pada pelaksanaan brosur dan pelatihan simulator, namun dalam kesehariannya saya juga mengajar siswa sekolah penerbang di Lanut Adi Sucipto. Saya sudah berkeluarga, kemudian tinggal di komplek Lanut Adi Sucipto dan menjadi umat di Paroki Santo Mikael. Oke, terima kasih Mas. Saya manggilnya Mas karena rupanya kami cuma 2 tahun berselang. Beliau dulu di Vanlit, saya di Seminari Mertoyudan. Gimana dulu ceritanya? Cerita dulu, kok bisa pengen jadi TNI? Apakah sudah kecil atau di Vanlit atau apa? Vanlit kan biasanya pada pergi ke universitas atau jadi Romo juga ada, ini kok dengan khusus ke sana? Kebetulan menjadi penerbang merupakan cita-cita saya sejak kecil. Sedikit banyak mungkin saya terinspirasi dari almarhum bapak saya yang kebetulan juga dulu berdinas di TNI Angkatan Udara. Anak kolong dari itu. Saya anak kolong ya. Saya betul tahu sekarang. Kolong aja. Jadi semenjak kecil saya sudah ingin menjadi penerbang, kemudian ya bolak-balik sering ikut bapak berdinas. Waktu itu sering ikut terbang karena pada waktu bapak bertugas sebagai penerbang pesawat angkut, sehingga kalau bapak terbang untuk misi-misi yang hanya satu hari itu zaman dulu masih bisa ngajak anak-anaknya untuk ikut, sehingga itu yang mengilhami saya. Wah, sebetulnya asik menjadi penerbang juga. Yang jelas di sana tidak ada macet ya Mas. Musuhnya cuma awan. Musuhnya cuma awan. Lalu setelah pendidikan sampai di Vanlit berarti baru bisa menentukan mau masuk ke Taruna atau? Waktu itu kenapa saya bisa masuk ke Vanlit sebenarnya juga karena keluarga saya yang pindah-pindah. Jadi bapak bertugas waktu itu dari Malang, kemudian ke Jogja, ke Malang lagi, kemudian ke Makassar. Karena ya saya ini sudah mengutarakan sama oleh orang tua saya ingin masuk jadi penerbang, akhirnya oleh orang tua ya sudah sekolah saja yang menetap di Jawa untuk persiapan. Akhirnya mencoba ke Vanlit, kemudian ke De Brito, ya istilahnya sekolah Katolik lah waktu itu. Bukan seminari ya Mas ya? Saya baru tahu setelah di Vanlit itu ada seminari. Kemudian saya bisa melanjutkan pendidikan ke Vanlit. Setelah itu melanjutkan, ya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melanjutkan cita saya dengan masuk ke Akademi Angkatan Udara untuk bisa menjadi penerbang di TNI Angkatan Udara. Tapi penerbang itu kan pilihan ya Mas, artinya pilihan untuk pilihan, tapi memang dari awal niat di sana dan di sana akhirnya lolos gitu. Atau lulus Puji Tuhan. Memang menjadi penerbang ternyata setelah saya masuk ke Akademi Angkatan Udara tidak semulus dan semudah yang saya bayangkan sebelumnya. Karena selama pendidikan itu juga banyak tantangan maupun berbagai penugasan yang istilahnya membutuhkan banyak energi dan tekad untuk bisa mempertahankan niatan untuk menjadi seorang penerbang di TNI Angkatan Udara. Ujian-ujiannya apa aja Mas? Wah, banyak sekali. Ketika mau jadi penerbang ujiannya apa?
Ya kurang lebih ya menjaga kesehatan, kemudian akademisnya pada waktu itu juga dituntut untuk bisa memenuhi standar, dan bakat dan kemampuan itu juga diperhitungkan untuk bisa melanjutkan pendidikan sebagai seorang penerbang. Psikis dan sebagainya. Psikologi dan sebagainya. Baik Mas, lalu setelah akhirnya menjadi seorang penerbang kan dengan tidak hanya berhenti menjadi penerbang umum seperti yang lain atau di dalam konteks itu sekarang menjadi instruktur. Itu pilihan lain lagi kan, berbeda dengan orang tua dulu yang adalah penerbang untuk angkut, ini untuk instruktur yang melanjutkan untuk generasi berikut sebagai penjaga-penjaga marwah angkasa kita. Kalau dibilang pilihan, bisa menjadi pilihan, dan dibilang sebagai salah satu jalan hidup maupun karir juga bisa menjadi dibilang demikian. Karena sebelumnya pada waktu selesai sekolah penerbang saya dijurusan ke Satuan Tempur. Waktu itu saya menerbang pesawat F-16. Wah ya, itu sejak itu saya dengar itu F-16 itu keren. Pernah menerbangkan itu? Ya, kurang lebih hampir 8 tahun di Satuan di F-16 itu. Kemudian melanjutkan pendidikan sebagai instruktur di Jogja. Setelah itu mendapatkan kepercayaan dan penugasan untuk melanjutkan sebagai instruktur. Ya. Mas, kembali ke masa-masa dalam penerbangan baik waktu dulu F-16 sampai sekarang ini, ada nggak pengalaman-pengalaman menarik yang kami tidak pernah, bayangan kami kan kami di sini di bawah ini, di atas sana itu apa yang terjadi, gejolak-gejolak, pengalaman-pengalaman yang khas, unik, atau bahkan pengalaman-pengalaman yang menakutkan, menantang yang satu dua pengalaman dulu. Mungkin kalau saya bisa berbagi pengalaman pada waktu saya masih di Satuan di F-16 di Madiun sana, sangat menarik pada waktu berlatih dengan angkatan udara negara lain. Kebetulan waktu itu dari satuan saya banyak mendapatkan kesempatan sehingga kami berinteraksi dengan angkatan udara dari negara lain yang notabene sangat menarik untuk dieksplor ataupun dipelajari. Banyak pengalaman-pengalaman bagaimana kita berlatih bersama, kemudian banyak saudara dukanya juga. Kemudian dibandingkan dengan pada waktu di Jogja ini sudah berbeda dunianya. Di sini saya melatih adik-adik siswa sekolah penerbang itu benar-benar istilahnya seperti menjadi babysitter, dalam artian kita bisa ngomong, mengajari, membimbing dan juga membentuk supaya mereka itu bisa siap untuk menjadi penerbang di TNI Angkatan Udara. Sehingga benar-benar dunia yang berbeda, dan kalau mau diceritakan pengalamannya banyak sekali. Baik ya, istilahnya walaupun berbeda dengan siswa ini, istilahnya ya sama seperti ngajari bayi, tapi bayi ini bisa terbang. Kalau pas di F-16, itu kan kencang banget ya pesawatnya banyak. Itu ada apa? Maksud saya itu ada pengalaman-pengalaman di mana ada kemungkinan bahaya atau apa yang pernah terjadi, terus nantinya berubah sih. Mungkin pada waktu ya beberapa kondisi yang istilahnya sangat-sangat kurang bersahabat, baik cuaca dan sebagainya, itu benar-benar kita istilahnya tinggal sendirian, duduk di atas pesawat, ini bagaimana dan mengatasi kondisinya, apakah bisa landing dengan aman atau tidak. Ya, itu membawa sensasinya. Oke Mas, kami di sini dalam acara ini Bapak Ibu, ceritaku bareng Tuhan itu pengen mengangkat juga kisah ini kan pengalaman seorang anak yang mendapatkan warisan semangat dari orang tua, akhirnya memperjuangkan sampai dengan hari ini menjadi instruktur penerbang. Nah, di dalam konteks kita warisan kecuali semangat tadi juga ada warisan iman Katolik kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam konteks pengalaman jenengan di dalam perjalanan panjang ini, pengalaman-pengalaman doa, apa artinya sembahyang bagi seorang penerbang? Mungkin yang selama ini saya alami berkaitan dengan bagaimana saya mendalami dan melaksanakan dunia
pekerjaan saya bisa dibilang cukup istilahnya menantang banyak, walaupun di bidang pekerjaan lain atau karya-karya lain pasti memiliki resiko yang ada masing-masing. Ya, setiap saat saya akan melangkah masuk pesawat itu istilahnya ya sudah menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saya serahkan kepada Tuhan. Yang penting kita sebagai manusia, saya sudah mempersiapkan apa yang terbaik yang bisa saya ajarkan dengan, kalau di dalam waktu ini saya mengajarkan kepada siswa. Selanjutnya hanya berserah kepada Tuhan. Istilahnya memasrahkan. Begitu landing merupakan suatu kenikmatan dan rasa syukur yang sangat besar. Karena bisa di atas sana itu ya antara ya ini batas-batasnya sangat tipis ya untuk kayak gitu ya. Maka saya dulu pernah mendengar dari seorang istri penerbang itu, ya saya bersyukur akhirnya suami saya selesai terbang, maksud saya selesai terbang ini karena ada apa ya, benar ya, itu ada masa di mana ya sudah landing kan, setelah selesai sekian dalam jabatan sekian lama, lalu jam terbang selesai gitu. Di dalam prosesnya dengan saya lihat di masa-masa kita di sini, Jenengan itu orang yang paling aktif kalau ada kegiatan sembahyang. Misal ada hadir di sini Jumat pertama bersama dengan istri datang ke sini. Kalau kemarin tidak ada Jumat pertama pun dengan datang. Rupanya ada Jumat kedua, karena Jumat pertama bulan ini adalah Jumat Agung. Enggak, saya cuma mau kembali kepada itu tadi. Memang saat-saat sembahyang itu memang gimana? Tetap bagi seorang yang kita sebagai manusia, secara sederhana saya mengatakan, saya itu tetap manusia, tidak ada yang bisa disombongkan. Selama itu mau nggak Mas? Kalau yang selama ini saya rasakan dan saya alami, sesibuk-sibuknya kegiatan, kemudian sehektik-hektiknya aktivitas, begitu kita sudah masuk gereja ataupun kita sudah berdoa, ada suatu ketenangan dan kedamaian yang saya rasakan saat kita bisa intim dengan Tuhan seluruh waktu. Rasanya bagaimana? Jadi waktu itu seakan berhenti. Jadi istilahnya saya mau bicara sama Tuhan, udah saya mau memfokuskan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan dan menikmati waktu saya bersama Tuhan dalam misa maupun dalam doa. Itu benar-benar istilahnya menjadi recharge untuk diri saya pribadi untuk bisa berkarya dalam kegiatan. Ya, karena kadang-kadang kita sampai berpikir bahwa orang itu kok hebat sekali ya. Orang hebat sudah tidak perlu Tuhan lagi. Karena ada orang yang sampai tahap seperti itu, tapi dengan ya bagaimanapun ini adalah kalau penerbang itu sampai penerbang ini kan topnya TNI Angkatan Udara. Tapi ini dalam hal itu tetap saya betul. Di dalam situasi perjalanan panjang karirnya dengan pendidikan dengan yang sekian lama sampai sekarang menjadi instruktur penerbang ini, bagaimana dengan memahami iman Katolik itu apa atau untuk seorang pribadi seperti jenengan? Bagaimana saya memahami iman Katolik? Saya lebih cenderung ke bagaimana saya mengaplikasikan apa yang saya terima dari iman yang telah saya terima itu untuk bisa saya tularkan ataupun bisa saya berikan kepada orang di sekitar saya. Jadi bagaimana apa yang bisa saya lakukan untuk bisa memberikan suatu kebaikan mau kepada siapapun, apakah dia mengenal saya atau tidak, istilahnya apa yang bisa saya lakukan untuk memberikan kepada sesama. Ya, saya ada sebuah ungkapan yang dulu cantik sekali, ada seorang umat yang mengatakan semoga apa yang mengatakan tentang bahwa saya pengikut Tuhan itu bukan hanya mulut saya tapi juga tindak tanduk saya, karya-karya saya, apa yang saya kerjakan di tengah-tengah hidup bersama dan sebagainya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ini pengalaman bersama dengan Pak Bowo, Mas Bowo ini dengan perjuangannya, mimpi yang ditelateni, mimpi yang dijalani pelan-pelan
sampai akhirnya menghantar pada sesuatu yang di luar jangkauan dulu yang dibayangkan gitu. Sampai dengan hari ini menjadi instruktur penerbang di TNI Angkatan Udara di Yogyakarta ini. Dan di dalam perjalanannya rupanya seorang penerbang pun terus-menerus menyadari ya, saya ini manusia di hadapan Tuhan. Ini terutama juga di tengah-tengah bahaya yang sangat mengancam, tadi masuk pesawat itu ya harus sembahyang benar saat-saat di mana hal yang ini. Dan bagi kita semua, kita menyadari bahwa ini adalah pengalaman pribadi yang terus-menerus kita ingin melihat memperkaya hidup kita. Ada juga orang yang pedagang itu ya masuk ke tokonya dia sembahyang. Disinilah saya mendapatkan kehidupan saya dengan gaya sendiri. Kita dengan panggilan kehidupan kita masing-masing mendapatkan, mencoba memaknai pengalaman kehidupan kita. Mungkin ada 1-2 pengalaman mengalami tantangan, lalu dibantu oleh perjuangan, tapi juga dibantu oleh Tuhan. Mungkin saat mendaftar atau apa, monggo silakan. Ini pengalaman yang cukup berkesan, yang sangat berkesan bagi saya adalah pada waktu saya melaksanakan pendidikan dasar di Magelang. Waktu itu benar-benar bagaimana saya dirubah, istilahnya diperkenalkan dengan dunia militer yang sangat-sangat keras bagi seorang anak yang baru lulus dari SMA dan harus menjalani itu bersama dengan teman-teman. Itu sungguh merupakan hal yang sangat berat. Apakah saya waktu itu juga merasa apakah saya bisa melalui ini atau tidak. Satu-satunya yang menjadi benar-benar air penyejuk bagi saya adalah pada waktu kegiatan ibadah. Kesempatan untuk ke gereja, kemudian beribadah bersama dengan taruna-taruna senior dari Akademi Militer pada waktu itu benar-benar memberikan saya nafas sehingga bisa merasakan ternyata Mas tidak sendirian. Kalau mereka bisa, saya juga pasti bisa. Dan benar-benar dalam kegiatan ibadah pada waktu itu ke gereja setiap minggu, istilahnya jauh dari kegiatan rutinitas. Itu yang pendidikan yang 7 bulan itu ya? Yang waktu itu saya jadi 7 bulan di Magelang. Ya. Itu benar-benar tidak bertemu dengan pelatih, bertemu dengan umat, itu sangat-sangat menyejukkan. Ya, baik. Terima kasih. Dalam situasi hidup kita mengalami ada saat-saat di mana kita punya pelarian, dan pelarian itu yang paling baik adalah Tuhan. Nggih, matur nuwun. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sebelum kita mengakhiri program ini, saya mohon sedikit banyak cerita ini dirangkum dalam sebuah refleksi pendek terhadap umatmu. Jadi perjalanan hidup yang saya alami mulai dari kecil sehingga saya bisa menjadi seperti ini, banyak sedikit mendapatkan ilham dari keluarga saya. Dengan berjalannya waktu, termasuk dengan bagaimana saya melaksanakan pendidikan saya di Vanlit terutama, saya benar-benar mendapatkan suatu pengalaman yang berharga. Bagaimana membuat saya sebagai seorang manusia seutuhnya bisa menghargai mulai dari bawah sampai ke atas, bahwa di dunia ini kita bisa menjadi apa saja, dan itu akan sangat berarti apabila kita bisa bermakna bagi orang lain. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Inilah pengalaman Pak Bowo dengan Tuhan, dia pribadi yang meskipun sekarang ada dalam posisi situasi yang seperti sekarang ini, tapi ini adalah hasil dari sebuah proses panjang untuk mencintai Tuhan, baik dari perjuangannya secara karir, tapi juga perjuangannya untuk menjaga hati. Saya senang dengan berbagai upaya doa tadi, berbicara dengan Tuhan dan macam-macam. Ini cerita Pak Bowo bersama dengan Tuhan. Saya pun punya cerita bareng Tuhan. Anda, bagaimana cerita Anda bareng Tuhan? Bapak Ibu dan Saudara terkasih, terima kasih atas kesediaan Anda untuk menyaksikan program ini, Ceritaku Bareng Tuhan. Kita ingin menegaskan bahwa Tuhan bukan teori, Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kalau Anda ingin mendapatkan notifikasi atas acara ini, silahkan like, subscribe, komen dalam channel Gereja Pengkalan. Terima kasih Pak Bowo, terima kasih untuk Anda semua, terima kasih berkah.